عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan muzakarah kita pada sore ba'da asar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dzikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qala an-nadhimu as-sayyid Ahmad Marzuqi hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Ya'qubu Yusufun wa Ayyubuh tada. Masih kita membicarakan tentang adadur Rasul alaihimus salatu wassalam, jumlah bilangan para nabi-nabi yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kisah, tentang cerita kaum Nabi Lut. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah terkait tentang Nabi selanjutnya, kisah Nabi Yuna Ismail alaihissalam. Dalam syarahnya dijelaskan, Ismailu ibnu Ibrahim. Sayyiduna Ismail itu adalah anak Nabi Ibrahim. Ini muqaddimahnya dulu. Artinya akan ada kisah dari Nabi Ismail ini, sesuatu yang dapat kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran, sehingga dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya Al-Quran ini akan menceritakan tentang bagaimana kita itu hidup, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang layak untuk diambil hikmah, diambil pelajaran dari Al-Quran tersebut sampai akhir hayat, hatta ila yaumil qiyamah, masih fleksibel, masih kawa dipakai, hendak zaman kapanpun, generasi dahulu, generasi sekarang, dan generasi yang akan datang, Al-Quran tetap bisa untuk diterapkan di berbagai masa, di berbagai zaman. Jadi Ismail bin Ibrahim alladzi ummuhu Hajar. Jadi ngaran Mama Sidin Nabi Ismail itu nama Sidin adalah Hajar. Arsalahullahu ila qabailil Yamani wa ilal Amaliqi. Allah Ta'ala itu mengutus Nabi Yuna Ismail kepada kabilah di negeri Yaman. Jadi artinya Sidin memang diutus sebagai seorang Rasul, menyampaikan dakwah kepada masyarakatnya, kepada kaumnya. Ini beda lawan Nabi kita. Nabi kita seluruh makhluk nang mendapatkan yang didakwahi oleh Rasulullah. Wa ilal amaliqi,
dan kepada kaum yang terkenal berperawakan tinggi orangnya. Wa kanatil amaliqatu sakinina fi jaziratil arabi min jihati syami. Dan adalah kaum Amaliqah ini tinggalnya di jazirah Arab juga, dari arah negeri Syam. Tsumman tasharu fi jihatin katsiratin ba'da an akhrajahum Ismailu alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka menyebar. Jadi kaum Amaliqah ini menyebar ke berbagai penjuru negeri setelah terdesak, bahasa kitanya, keluar dari jazirah Arab, tinggal di berbagai negeri. Karena ada perselisihan, yang mana perselisihan tersebut antara kaum Amaliqah dan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail akhirnya mendesak mereka sehingga keluar dari jazirah Arab tersebut, dan akhirnya mereka menyebar ke berbagai penjuru negeri. Terkait kisah Nabi Ismail, kita sudah sering mendengar dari kecil lah. Nabi Ismail itu terkenal dengan cerita Sidin, riwayat Sidin ketika hendak disembelih oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 102. Ayat 102 yang mana surah tersebut, ayat tersebut menceritakan bagaimana sejarahnya Nabi Ismail, kok bisa sampai ada kejadian seorang ayah ingin menyembelih anaknya. Ini menyembelihnya bukan dari makna isyari lah, bukan dari makna istilahnya tuh, oh isyarat aja menyembelih anak itu sama dengan menyembelih nafsu. Artinya lawan nafsu itu seakan-akan disembelih nafsu sehingga kita bisa takarrub kepada Allah. Ini memang peristiwa fakta, kejadian realita, ada ladingnya, ada yang menyembelihnya, ada yang disembelihnya. Yang menyembelih Nabi Ibrahim, yang disembelih Nabi Ismail, nang alat digunakan untuk menyembelih ada bendanya. Artinya ini bukan dimaknai secara majas, bukan dimaknai secara, bukan makna hakiki, tapi ini memang kejadian. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. As-Saffat ayat 102. Jadi dalam tafsir Jalalain dijelaskan dan disyarahkan lagi oleh Hasyiatus Shawi. Sebelumnya di ayat 101 dijelaskan fabasyarnahu bigulamin halim. Sebelumnya Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah, ya Rabbi, beri ulun juriat, beri ulun keturunan. Artinya nih umur Sidin itu menurut riwayat sudah umur 86 tahun. Belum baisian anak aja lagi. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim lah. Surah As-Saffat ayat 100.
Ya Rabbi, anugerahkanlah kepada ulun seorang anak, waladan minas solihin, yang mana anak tersebut termasuk digolongkan kepada anak-anak yang soleh. Jadi kawa kita pakai ini gasan berdoa nih lah. Kalau belum bisian anak. Atau bisian anak juga. Doanya napa? Sudah bisian anak, cuman solehnya belum tentu lagi. Ya Rabbi habli minas solihin. Ya Allah kabulakan pintangan solihinnya lagi. Artinya alhamdulillah ya Allah bisi anak 3, 4, 5. Tapi solehnya ini masih berproses ya Allah. Jadi solihinnya pulang meminta kepada Allah. Kada salah tadi. Jadi doanya sama. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu ujar Allah Ta'ala, kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Bigulamin halim. Seorang anak laki-laki yang sifatnya itu halim. Halim di situ ai dzi hilmin katsir. Kalau dimaknai dalam tafsir, hilim itu apa? Saburun alal ada, orangnya itu penyabar benar. Jadi bala musibah, hal-hal yang tidak disukai, Allah Ta'ala mudahkan hatinya itu, hati Nabi Yuna Ismail itu sabar. Hati Nabi Ismail sabar. Artinya Allah Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Karena salah satu sifat-sifat orang soleh itu pasti penyabar. Kenapa? Karena hidup di dunia ini pasti yang namanya bala itu zohir, nyata, jelas, seberataan, tanpa terkecuali siapakah orangnya. Maginnya lagi derajat para anbiya, asyaddun nasi balaan al-anbiya, nang paling luar biasa bala yang ditimpakan oleh Allah, yang diujikan oleh Allah kepada siapa? Kepada para nabi. Lihati kisah-kisah nabi itu adalah pina nyaman. Artinya musibah, ujian-ujian nabi-nabi itu kita lihati. Jadi istilahnya itu semakin tinggi level seseorang, maka semakin deras angin menerpa. Kalau istilah kita itulah, semakin orang itu terkenal, semakin banyak, semakin kuat angin yang bertiup. Kalau bahasa guru, iwak haruan apabila becungul, banyak yang memikirkan, ayo tumbak, ayo tangkap, ayo pancing. Artinya apabila mengaluar, artinya derajat naik nih. Allah Ta'ala muliakan. Maka otomatis bala ujian itu juga akan semakin besar. Nah, contohnya Nabi Yuna Ismail. Jadi Nabi Yuna Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya, manakala lahir sudah Nabi Ismail. Lahir, tumbuh kembang, sampai umur sidin, balagha ma'ahu sa'ya, sampai umur mampu berusaha, kawa membantu abah sidin, yaitu Nabi Ibrahim, melakukan kesibukan Nabi Ibrahim. Jadi manakala sudah umur yang seperti itu, kalau dalam riwayat pada umur 13 tahun. Jadi balagha ma'ahu sa'ya itu sampai umur 13 tahun. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Lalu berkata Nabi Ibrahim kepada anak sidin, Qala ya bunayya, wahai anakku sayang. Kalau bahasa kitanya, oh pintar anakku. Inni ara, sesungguhnya aku bermimpi, fil manami, dalam tidurku. Anni atbahuk, aku ini menyembelihmu. Jadi dalam tafsir, dalam Hasyiatus Shawi dijelaskan,
dari perkataan qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Hikmah daripada ayat Al-Quran tersebut, anna Ibrahim ittakhadahu Allahu ta'ala khalilan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu Allah Ta'ala jadikan khalilan. Kan kita sudah rancak zaman dengar. Nabi Yuna Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Jadi makom sidin makom khalil, kekasih. Wal khullatu, terus apa gerang makna kekasih menurut redaksi ta'rif dalam bahasa Arab atau dalam pengertian yang diartikan oleh para ulama. Jadi khullah itu apa maknanya? Kalau kita melihat kepada sisi lugat, khalil itu kekasih. Akan tetapi kalau kita kaitkan dalam fan bidang ilmu tertentu, ilmu tasawuf misalnya, khullah itu apa? Safaul mawaddah. Tulus, cinta yang tulus. Bahasa kitanya kalau dalam kitab Nasaihul Ibad, yang namanya cinta yang tulus itu adalah antahaba kullaka liman ahbabta, memberikan segenap perhatian, seluruh pikiran kepada orang yang engkau cintai. Itu orang cinta itulah. Orang cinta itu apa aja yang dikehendaki oleh kekasihnya. Inggih pun Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, nang memberi gelar siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha segala-galanya. Jadi ketika diberi gelar Khalilullah, di saat Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, kabul hajat sidin, dapat anak. Ternyata setelah dapat anak ini, nangarannya abah, nangarannya ayah, mungkinlah kadada rasa cinta lawan anak. Asa kada mungkin nah. Lalu ternyata rasa cinta seorang ayah terhadap anaknya ini merupakan syu'batun, bagian dari mahabbah, rasa cinta. Allah Ta'ala itu ghirah, cemburu lawan Nabi Ibrahim. Kalau kita melihat kepada definisi yang namanya mahabbah, cinta itu adalah menyerahkan seluruh rasa cintanya hanya kepada Allah. Kada ada lagi yang lain. Pokoknya cintanya hanya kepada Allah. Lalu kayak apa jar? Berarti kita kada bolehlah misalnya sayang lawan anak, sayang lawan bini, sayang lawan kuitan. Oh, sayang lawan anak, sayang lawan bini, sayang lawan kuitan. Niatnya apa? Imtithalu amrillah. Menggawi perintah Allah. Menggawi perintah Allah termasuk bukti daripada kecintaan terhadap Allah. Artinya ketika kita menyayangi sesuatu itu kadang murni cuma hanya menyayangi saja. Bisa-bisa mengatur niat nih. Mengatur niat. Sayang lawan anak kenapa? Oh, Allah Ta'ala menyuruh punya sifat kasih sayang. Lalu hendak beolah-olah supaya hati anak gembira. Oh, Rasulullah menyuruh idkhalus surur, membuat gembira hati orang lain, itu termasuk perkara ibadah. Jadi yang digawi-gawi itu ibadah juga. Ibadah itu apa? Ibadah itu termasuk perintah Allah. Jadi kabulikannya, kembalinya ya otomatis Allah Ta'ala juga. Lalu karena inilah yang menjadi penyebabnya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala itu hendak melepaskan cinta yang istilahnya kepada anak ini, sehingga cintanya itu hanya kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala sembelih anak ikan. Ini kalau kita kaitkan lawan kehidupan kita sehari-hari lah. Anggap misalnya, ini dianggap aja, kita ini Nabi Ibrahim.
sayang, cinta lawan Allah Ta'ala nih. Lalu Ismailnya pang siapa? Nabi Yuna Ismailnya pang siapa? Nabi Yuna Ismailnya ini kita anggap mobil, kita anggap rumah, kita anggap bini. Kan kayak itu kita nih. Berkata atau berusaha untuk mencintai Allah, tapi cinta kita ini terbagi-bagi. Ada cinta lawan kekayaan, cinta lawan rumah. Artinya perhatian itu terbagi-bagi, bukan hanya kepada Allah. Mirip kisah Nabi Ibrahim. Kenapa? Asalnya kada bisi anak juga kita. Lalu bisi anak, asalnya rajin beribadah. Asalnya rajin bakisah-kisah lawan Allah Ta'ala nih. Karena sembahyang, ya Allah, ulun tadi, ya Allah Ta'ala, dapat rezeki, alhamdulillah, bakisah ke Allah. Ya Allah, ulun tadi terjelepok, tergugur, terdingsir, bakisah lawan Allah. Sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah. Itu waktu sorangan, waktu belum kawin, waktu bujang. Pas sudah kawin dapat kawan seguringan diranjang. Pas sudah kawin ternyata bakisahnya, tadi biniku kayak ini kam, kayak ini. Nah, tadi aku dapat kayak ini. Pas akhirnya terlupakan bakisah lawan Allah Ta'ala. Bakisah lawan Allah Ta'ala. Lalu kalau kita kaitakan lawan kisah Nabi Ibrahim nih, Allah Ta'ala, nangarannya Allah Ta'ala sayang, lalu disutil tang bini garing. Mau kada mawai, ya Allah bini ulun garing. Nah, tabuli ke Allah Ta'ala. Akhirnya napa? Kembali kepada Allah. Ya Allah, anak ulun garing. Asalnya rami lawan anak, kada ingat lagi. Atau misalnya bisi gawian, asalnya gawian biasa-biasa saja. Lalu pina membaik ekonomi, bagus nih. Sebelumnya ketika masih merintis, rancak berdoa, ya Rabbi, mudah-mudahan usaha ulun ini berkah, banyak berujung. Rancak berdoa lawan Allah Ta'ala nih. Allah Ta'ala aja sudah nang diparaki. Pas sudah ekonomi mulai membaik, akhirnya sibuk. Kalapahan, seharian mengurus usaha, malamnya teguring, kayak itu, terus. Lalu Allah Ta'ala cemburu lawan si A ini. Dahulu ujar Allah Ta'ala lawan aku bakesah. Dahulu waktu sakit aku aja nang diganangnya. Tapi pas sudah ku beri nyaman, ku beri nikmat, ternyata lupa. Lalu Allah sutil. Allah Ta'ala sutil, akhirnya timbul corona, pandemi. Ya Allah, pandemi banyak nah. Yang asalnya berhujung saini ya Rabbi, timbul saini aja lagi berhujung. Cukup aja negasan sebulan misalnya. Dahulu alhamdulillah berlebih aja. Tabulik pulang ke Allah Ta'ala. Itulah hikmahnya yang dapat diambil daripada kisah Nabi Ibrahim. Sidin itu Khalilullah. Jadi dari situ yang menjadi ibrah kita. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk. Aku bermimpi, ujar Nabi Ibrahim, kata Sayyiduna Nabiyuna Ibrahim, bermimpi menyembelihmu. Sedangkan sudah kita ketahui mimpi para anbiya itu merupakan sebagian daripada wahyu. Jadi dalam riwayatnya itu Nabi Ibrahim itu mimpi 3 kali. Pertama, sidin mimpinya itu malam ke-8. Di bulan Dzulhijjah. Jadi mimpi yang pertama, mimpi menyembelih anak nih. Pertama kali mimpi, ajin barangkali ini dari syaitan. Atau bisa jual dari Allah Ta'ala. Jadi tarawwa, bahasa Arabnya tarawwa. Makanya hari ke-8 itu dinamakan Yaumat Tarwiyah. Yaumat Tarwiyah, hari merenung.
Nabi Ibrahim merenung ketika mendapatkan mimpi menyembelih anak. Malam ke-8. Malam ke-9 mimpi pulang. Maka malam ke-9, hari ke-9 tersebut Nabi Ibrahim sudah mulai yakin. Arafah tahu, oh ini dari Allah Ta'ala. Nah, mimpi yang kedua, makanya disebut dengan hari Arafah. Lalu yang ketiga, dimimpiakan lagi, esoknya langsung Yaumun Nahri, hari menyembelih, yaitu hari raya Kurban, Dzul Hijjah, tanggal 10 Dzul Hijjah. Jadi kita lihat pulang ayat selanjutnya. Jadi ayat selanjutnya pun ada ibrah yang dapat kita ambil. Fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Yuna Ibrahim? Fanzur madza tara. Ternyata di sini Nabi Ibrahim mengajak anaknya musyawarah. Biasanya kalau kita mengajak seseorang bertukar pendapat, mengajak musyawarah, maka otomatis kita pasti menganggap orang yang kita ajak musyawarah ini, orang yang kita ajak bertukar pendapat ini, orang yang kita anggap penting. Artinya apa? Artinya orang ini memang kompeten untuk diajak tukar pendapat, untuk diajak musyawarah. Jadi di sini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita ada dari sisi pendidikan anak. Nabi Ismail itu umur 13 tahun. Jadi di sini ada faidah yang dapat kita ambil. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan kepada anak bahwa wahai anakku, engkau punya hak untuk berpendapat. Engkau punya hak untuk mengungkapkan sikap. Artinya Nabi Ibrahim ini menghargai anak. Kenapa yuk? Penting dari sisi psikologi. Ketika seorang ayah bertanya kepada anaknya, minta pendapat kepada anaknya, maka otomatis dari segi kejiwaannya akan muncul rasa percaya diri. Kada usah kakanakan pian, nang tuha aja tah, nang umur 30, 35 ditakuni orang kayak apa pendapat ikam. Lalu ujar si B tadi, pendapatku kayak ini. Lalu ternyata dipakai pendapatnya, himong lah kira-kira. Himong anak umur 13 tahun ditakuni, di mapa pendapat ikam, aku ni bermimpi nah malam tadi menyembelih, nangku sembelih ikam. Pendapat ikam bagaimana? Di sini ternyata Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita supaya si anak terbiasa dari sejak umur tersebut atau sebelum-sebelumnya supaya punya syaja'ah, punya keberanian, punya sikap, punya hak mengatakan bahwa engkau itu kelak punya peran di masyarakat. Engkau itu kelak akan ditakuni kayak apa sikap ikam, kayak apa pendapat ikam. Jadi kekanakan itu sudah dilajari bagaimana bahwa engkau itu ada, bahwa pendapatmu itu adalah hakmu dan kami pun menghargai pendapatmu. Ini seakan-akan apresiasi Nabi Ibrahim kepada anak sidin. Bahasa kitanya, kita menganggap anak kita memang sudah layak untuk bersikap, untuk mengambil sikap. Bagaimana menurut pianak? Ini abah hendak ke ini misalnya. Lalu anaknya ini hanya umur 13 tahun, tapi ternyata minta pendapat juga. Nak, abah misalnya hendak ke ini. Nah, hendak mengirim ikam ke pesantren. Kayak apa pendapat ikam? Jadi seakan-akan dia akan merasa bahwa dirinya itu ada. Lalu timbullah rasa percaya diri. Asalnya takutan hendak bah ulun kayak ini. Alasannya kayak ini. Takutan asalnya. Pas melihat abah terbuka
Oh, hadang dulu. Kalau menurut Ikam kayak apa? Oh, kayak ini. Kalau menurut Abah kayak ini. Pendapat Ikam yang seperti itu mungkin dari sisi ini benar. Tapi misalnya kalau berdasarkan pengalaman Abah, misalnya inilah kayak ini nah, coba lihat sendiri keadaan sekitarmu ini nah. Apakah pendapatmu itu cocok untuk sekarang atau tidak? Maka otomatis akan timbul rasa percaya diri pada diri anak tersebut. Artinya apa? Artinya, oh ternyata aku bersikap, aku berbicara, aku mengungkapkan pendapat, ada masalah. Sebelumnya, yang ngarannya anak tolah, pasti ya takutan. Amun kada dilatih, amun kada diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ia kehendaki, disimpannya terus. Kenapa? Takutan kalau disariki kuitan. Takutan kalau salah jar. Nah, imbasnya nanti ketika dewasa, kalau tidak terbiasa dengan syaja'ah, percaya diri, maka otomatis sampai ke Tuhan mengungkapkan sikapnya itu kadawani. Hatta untuk bertanya saja, artinya apa yang kutanyakan ini layakkah kada? Ini misalnya nih lah, karena kada terbiasa untuk mengungkapkan sikap, tidak dibiasakan untuk menyampaikan sesuatu yang memang haknya untuk berpendapat sebagai seorang manusia yang kelak nantinya ia akan berperan di masyarakat, tergantung Allah Ta'ala mendak di mana kena posisinya. Maka otomatis pas ketika sekolah takutan salah, betakun aja kadawani kena. Betakun, adakah pertanyaan karena tidak terbiasa untuk menyampaikan apa yang ada di benaknya, maka otomatis kalau kau salah aja, betakun aja. Sampai kuliah, adakah pertanyaan kadawani juga betakun, bingung kalau kau salah. Kalau aku misalnya punya sikap seperti ini, masih salah. Maka pentingnya di sini seorang anak itu diajarkan rasa percaya diri. Dan ini kembali kepada kuitannya. Kuitannya ini menurunkan egonya. Dalam artian ego itu apa? Merasa dirinya yang paling bujur. Artinya, nak, aku sudah berpengalaman, pokoknya ikuti aku sampai kapanpun. Tanpa memberikan ruang kepada anak untuk memikirkan apa yang ada pada pendapat yang ada pada diri ayahnya. Artinya tidak diajarkan untuk bisa menghadapi berbagai macam pendapat. Jadi pada akhirnya nanti ketika dewasanya, apa jar abah, apa jar mama, apa jar abah, apa jar mama. Ya misalnya kuitannya hidup salawasan, amun hidup salawasan. Ini karena pas meninggal kuitan abah mamanya mau empati siapa pian nang. Nah bingung ulun jar, hendak bersikap kadewani. Kenapa bahari ulun bersikap itu melihat abah pang, amun abah sikapnya kayak itu ulun empati. Melihat mama empati jar mama tuh pang, pas mama meninggal, abah meninggal, kayak apa pendapat ikam? Dia mendam. Kenapa? Karena memang dari kecil dibiasakan untuk tidak bersikap bagaimana mengungkapkan pendapat. Padahal pendapat yang pendapat yang ia hasilkan dari berpikir itu bisa jadi hal yang benar, bisa jadi hal yang ide cemerlang. Nah, itulah faidah yang dapat kita ambil dari percakapan Nabi Ibrahim nih. Nabi Ibrahim memberikan apresiasi, memberikan kepada anak sidin, Nabi Ismail, ruang untuk berpendapat. Kayak apa nak pendapat ikam nah? Aku bermimpi malam tadi menyembelih ikam. Lalu jawaban Sayyiduna Ismail, Nabi kita Ismail, qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Ternyata jawaban seorang anak yang berumur 13 tahun, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin.
niscaya engkau akan melihatku, akan mendapatiku insyaallah litabarruk. Artinya la haula wala quwata illa billah juga. Insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Termasuk orang-orang yang sabar. Nah, itulah di antara kisah-kisah Nabi Ismail, di mana Sidin ketika hendak disembelih oleh ayahnya sendiri, maka jawaban sikap daripada Nabi Yuna Ismail dengan tegas, if'al ma tu'mar. Kalwai misalnya, hadang dulu bahlah, ma purunnya pian bah, ulun ni anak pian bah. Macam-macam nih misalnya. Ternyata Nabi Yuna Ibrahim berhasil mendidik anak Sidin. Umur 13 tahun sudah mampu mengambil sikap, mengambil, bahasa kitanya itu tegas, dengan tegas. Jawaban apa? Oh, jawabannya if'al. Ya wahai ayahku, kerjakanlah apabila Allah Ta'ala nang menyuruh, gawi pian. Jangan ragu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya pian akan melihat ulun termasuk orang-orang nang sabar. Itulah di antara kisah Nabi Ismail alaihi salam beserta Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala a'lam. Masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang kita mujakarahkan hari ini, ada faidahnya, ada manfaatnya, dan ada berkahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqamah, dan husnul khatimah. Dan kelak pada nantinya kita dikumpulkan ke dalam surganya, surga Firdaus, dimasukkan dalam keadaan bighairi hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa ila ma nabihi salafun salih, ila hadratin nabi wa alin nabi, wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat taufiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.